Halo masyarakat, di video kali ini kita akan bahas lagi sebuah set-top box dari merek Freebook. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini, berwarna kuning dikombinasi dengan warna putih. Dan seperti ini untuk tampilan dashboard bagian depannya. Di sini ada tulisan Freebook dari mereknya, H1 itu dari serinya. Di sini ada contoh gambar unitnya, terus di sini ada cap SNI, terus di sini ada keterangan versi mini. Ya, set-top box ini versinya yang mini. Terus di bagian bawah sini tertera beberapa keterangan fiturnya, mulai dari BVR, H.264, RSS, time shift, YouTube, USB, WiFi, dan Full HD 1080. Nanti kita akan tes untuk semua fiturnya. Terus di bagian samping dashboardnya di sini ada keterangan seperti ini. Di sebelah sini ada keterangan spesifikasinya lagi. Dan tampilan belakang dari dashboardnya seperti tampilan dashboard bagian depannya. Oke, dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Untuk harga set-top box-nya saat video ini dibuat saya beli di harga 110.000. Buat teman-teman yang minat langsung cek di deskripsi. Oke, yang pertama di sini kita mendapatkan kabel RCA atau jack 3,5 mm untuk menghubungkan set-top box ke TV-nya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan dua baterai AAA untuk remote-nya. Oke, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan remote-nya. Untuk bentuk dari remote set-top box-nya mirip-mirip dengan remote set-top box merek lain yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang membedakan di sini ada tulisannya atau mereknya dari Freebook. Selanjutnya di sini kita mendapatkan user manual atau buku petunjuk penggunaan. Teman-teman yang masih bingung untuk instalasinya bisa baca-baca di sini. Jika masih bingung juga bisa ikutin video ini sampai selesai. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kartu garansi. Untuk kartu garansinya di sini berlaku selama 1 tahun. Sayangnya di sini untuk kartu garansinya tidak ada alamat service centernya. Untuk klaim garansinya tentunya di sini kita harus memenuhi syarat dan ketentuan garansi yang berlaku. Oke, tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk unit set-top box-nya di sini berwarna hitam di keseluruhan bagian. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan plastik, tapi plastik yang cukup kokoh dan tebal. Di bagian atas ini ada lubang sirkulasi udara. Di samping sebelah kiri juga ada lubang sirkulasi udara. Di samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara. Di bagian bawahnya juga ada lubang sirkulasi udara. Oke, dan seperti ini untuk tampilan depan dari set-top box-nya. Mulai dari kiri atas di sini ada tulisan Freebook DVD 2 H1. Di sini ada tombol power, tombol menu, tombol arah bawah dan atas untuk pergantian channel. Terus di sebelah sini ada panel layar LED, di sebelah sini ada lubang USB, dan di sebelah sini ada tulisan siap digital. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada lubang ANT-in buat nyolokin kabel antena, lubang HDMI, lubang jack 3,5 mm untuk nyolokin kabel jack 3,5 mm atau kabel RCA-nya. Terus di sebelah sini ada lubang USB. Jadi di set-top box Freebook H1 versi mini ini ada dua lubang USB-nya. Terus di sebelah sini ada kabel power. Untuk kabel powernya panjangnya kurang lebih 1 meter yang kita colokkan ke colokan listrik yang ada di rumah kita untuk menghidupkan set-top box-nya. Oke, untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke semua jenis TV termasuk TV tabung, caranya gampang. Kita bisa gunakan kabel RCA atau jack 3,5 mm yang bawaan dari set-top box-nya. Untuk instalasinya gampang, kita colokkan saja jack 3,5 mm nya di lubang sebelah sini. Terus ujung kabel RCA yang di sini kita colokkan di lubang RCA yang ada di TV kita. Kita tinggal menyesuaikan saja warnanya, putih colok di putih, merah colok di merah, dan kuning colok di kuning. Oke, selanjutnya di sini jika TV kalian sudah support menggunakan kabel HDMI, saya sarankan gunakan kabel HDMI agar hasil gambarnya lebih maksimal. Contohnya TV LED. Oke, untuk instalasinya gampang ya, kita tinggal colokkan kabel HDMI di lubang HDMI yang ada di set-top box. Terus ujung kabel HDMI satunya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV. Di sini sedikit tambahan informasi,
Jika kita ingin menggunakan kabel HDMI, kita copot saja untuk kabel RCA-nya. Jadi kita pilih salah satu. Kalau menggunakan kabel RCA atau AV, kita copot kabel HDMI-nya. Oke, karena di sini kita ingin menggunakan kabel HDMI, kabel RCA atau jack 3,5 mm-nya kita copot. Selanjutnya di sini untuk kabel antena kita jangan colokkan di TV ya, kita langsung colokkan di set top box. Langsung saja kita colokkan di lubang ANT in yang ada di pojok paling kiri di sebelah sini. Kita colokkan di sini ya untuk kabel antenanya. Langsung ke set top box-nya seperti ini. Terus untuk kabel power yang ada di set top box-nya kita jangan colokkan dulu di colokan listrik yang ada di rumah kita. Kita atur dulu layar TV kita. Oke, jadi di sini sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV-nya. Untuk pengguna TV tabung, klik tombol AV yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED, klik tombol input yang ada di remote TV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, sumber input pilih AV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel HDMI, sumber input pilih HDMI, terus klik OK. Oke, jadi di sini setelah kita selesai atur layar TV kita, selanjutnya untuk menghidupkan set-top box pertama kali, kita cukup colokkan kabel power set-top box-nya ke colokan listrik yang ada di rumah kita. Nanti setelah selesai instalasi, baru untuk menghidupkan dan mematikan set-top box-nya, kita cukup menggunakan remote set-top box-nya. Oke, dan seperti ini tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan seperti ini, pengaturan pertama kali ya. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk OS di bahasa, di sini kita pilih Indonesia, negara Indonesia, LCN di sini kita bisa atur, pilih on atau off. Di sini saya sarankan pilih off saja. Selanjutnya untuk kode area kita klik OK. Untuk kode area ini kita masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11 2 70. Jika sudah, klik OK lagi. Nanti di sini akan terisi otomatis ya di bagian kota. Terus selanjutnya kita geser ke bawah, di bagian berikutnya kita klik OK. Oke, untuk pengaturan selanjutnya di sini ada antena aktif. Di bagian antena aktif di sini kita bisa atur off atau on. Untuk antena yang mendukung pilih on, untuk antena yang tidak mendukung pilih off. Untuk antena yang tidak mendukung jika dipilih on nanti akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Oke, jadi di sini kita pilih off. Setelah itu kita geser ke paling bawah. Di bagian mulai pencarian kita klik OK. Sekedar tambahan informasi, di sini untuk pencarian siaran TV digital atau sinyal TV digitalnya, di sini saya menggunakan antena luar yaitu antena Intrazeus. Untuk lokasi Jakarta Barat biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital. Dan buat teman-teman yang minat antena yang seperti saya gunakan, bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 46 channel TV digital. Ada SCTV, ada RTV, ada RCTI, ada Trans 7, ada juga TVRI Nasional. Oke, jadi di sini untuk mengecek sinyal dan kualitas setiap channel TV digitalnya, kita bisa klik tombol info yang ada di remote set-top box-nya. Kita klik tombol info, nanti akan muncul notifikasi info seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya menggunakan tombol arah atas ataupun arah bawah yang ada di remote set-top box-nya secara langsung. Di sini kita bisa lihat untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya tidak diedit, dipercepat ataupun diperlambat. Menurut saya pribadi untuk perpindahan setiap channel TV digital satu ke channel TV digital yang lain waktunya itu 1-2 detik. Tergolongnya yang cukup cepat atau responsif untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya. Oke, dan seperti ini tampilan menu dari set-top box Freebook H1 versi mini. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya, kita bisa klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu, kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu, kita bisa klik OK. Dan untuk keluar kita bisa klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba tes untuk semua menu yang ada di sini.
Kita mulai dulu dari menu instalasi. Di bagian menu instalasi di sini tempat kita untuk pencarian ulang sinyal TV digital secara otomatis ataupun manual. Untuk yang pencarian secara manual, kita pilih dulu di bagian cari manual di sebelah sini, terus kemudian kita klik OK. Di sini kita tinggal masukkan nomor channel TV digitalnya atau frekuensi TV digitalnya. Jika sudah, selanjutnya kita geser ke bawah, di bagian mulai pencarian kita klik OK. Selanjutnya untuk pencarian ulang sinyal TV digital secara otomatis kita harus atur-atur dulu. Untuk mengaturnya gampang, kita bisa ikutin langkah-langkah berikut. Di sini untuk filter channel kita pilih semua saluran. Selanjutnya untuk negara pilih Indonesia, LCN pilih off, antena aktif pilih off. Buat antena yang tidak mendukung, buat antena yang mendukung bisa pilih on. Di sini saya pilih off saja. Selanjutnya untuk kode area di sini masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Jika sudah, geser ke atas di bagian pencarian otomatis kita klik OK. Nah, di sini untuk scan ulang atau pencarian ulang sinyal TV digitalnya kita tinggal klik ya. Karena di sini kita tidak akan pencarian ulang sinyal TV digital lagi, kita klik tombol exit yang ada di remote set top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu televisi. Di bagian menu televisi kalau kita klik OK, kita kembali lagi ke siaran TV digitalnya. Kita klik tombol menu untuk kembali ke menu set top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu APPS. Di bagian menu APPS di sini untuk membuka fiturnya set top box kita harus terhubung dulu ke internet. Nanti kita juga tutorialkan, jadi jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai selesai. Selanjutnya untuk menu YouTube sama, di sini set top box kita harus terhubung dulu ke internet untuk membukanya. Selanjutnya kita pindah di menu Media Center. Di menu Media Center yang pertama di sini ada multimedia. Di bagian menu multimedia di sini tempat kita untuk membuka file musik, foto ataupun video yang tersimpan di flashdisk yang kita colokkan di set top box-nya. Selanjutnya di sini ada PVR config. Di bagian PVR config di sini tempat kita untuk pengaturan fitur time shift dan record layar TV yang ada di set top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu preferensi. Di bagian menu preferensi di sini biasanya saya tidak utak-atik lagi, saya biarkan seperti bawaan set top box-nya aja. Selanjutnya kita pindah di menu saluran. Di bagian menu saluran yang pertama di sini ada manajer saluran. Di bagian manajer saluran di sini kita bisa mengatur urutan channel TV digitalnya sesuai keinginan kita. Untuk mengaturnya gampang, kita lihat menu warna yang ada di sini dan di bawah sebelah sini. Kita tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set top box-nya dan tombol-tombol lainnya. Selanjutnya di sini ada favorit daftar. Di bagian favorit daftar di sini kita bisa memfavoritkan beberapa channel TV digitalnya, tapi biasanya di sini saya juga tidak pernah pakai ya. Selanjutnya kita pindah di menu AVI. Di bagian menu AVI yang pertama di sini ada SPDIF. Selanjutnya di sini ada rasio aspek. Di bagian rasio aspek di sini kita bisa atur. Untuk TV tabung biasanya ukurannya 4:3, untuk TV LED 16:9, atau kalau pusing kita pilih layar penuh saja. Selanjutnya di sini ada video output, TV format. Untuk di bagian TV format di sini jika TV kalian berubah warna menjadi hitam putih, di sini untuk mengaturnya kalian tinggal pilih-pilih saja. Di sini ada PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC. Biasanya untuk format TV yang aman di semua jenis layar TV termasuk TV tabung yaitu TV formatnya di sini kita pakai PAL. Selanjutnya untuk resolusi video di sini kita juga bisa atur. Untuk pengguna kabel RCA saya sarankan di sini jangan lebih dari 720p. Untuk pengguna kabel HDMI bebas, kalian bisa pilih sampai 1080i atau 1080p. Di sini saya pilih yang 1080i. Selanjutnya untuk HDMI audio di sini kita tidak usah utak-atik lagi, biarkan seperti bawaan set top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu setting. Di bagian menu setting yang pertama di sini ada timers, penguncian anak,
tanggal waktu, factory reset. Untuk factory reset atau reset pabrik, kita klik OK untuk mereset set-top box-nya. Jika diminta kata sandi seperti ini, masukkan saja 0 sebanyak 4 kali. Selanjutnya untuk auto standby di sini juga bisa atur, tapi saya rekomendasikan pilih off saja. Selanjutnya kita pindah di menu jaringan. Di bagian menu jaringan di sini tempat kita untuk mengatur agar set-top box-nya bisa terhubung ke internet. Agar set-top box bisa terhubung ke internet, kita perlu alat tambahan yaitu seperti ini, namanya dongle Wi-Fi. Untuk dongle Wi-Fi yang cocok di set-top box Freebook H1 versi mini, yang penting chipset dari dongle Wi-Fi-nya MT7601. Untuk model atau mereknya kalian bebas bisa pilih menggunakan yang model apa aja. Yang penting chipset dari dongle Wi-Fi-nya MT7601 itu cocok di set-top box Freebook H1 versi mini. Untuk instalasinya gampang ya, kita tinggal colokkan dongle Wi-Fi-nya di lubang USB yang ada di set-top box-nya. Bisa di bagian depan sebelah sini atau belakang sebelah sini. Oke, kita contohkan di bagian depan, langsung colokkan di lubang USB seperti ini. Jika dongle Wi-Fi sudah dicolokkan di set-top box-nya, terus kemudian kita klik OK di bagian config. Terus selanjutnya di sini jika daftar list Wi-Fi yang aktif di sekitar kita sudah muncul, buat teman-teman yang mempunyai Wi-Fi rumah, kalian tinggal pilih saja mana nama Wi-Fi rumah kalian, klik OK dan masukkan kata sandinya. Terus buat kita yang tidak mempunyai Wi-Fi rumah, tenang, ada solusinya. Kita bisa gunakan HP kita sebagai alternatifnya, kita jadikan hotspot Wi-Fi. Caranya gampang. Buka menu setelan yang ada di handphone kita masing-masing. Setelah terbuka, scroll ke bawah, pilih hotspot portable. Sebelum mengaktifkan hotspot portable-nya, kita atur dulu. Klik di bagian atur hotspot portable. Di sini kita untuk memastikan nama hotspot portable atau hotspot Wi-Fi yang akan kita aktifkan. Ini namanya dan kata sandinya harus sama persis nanti saat kita masukkan di set-top box-nya. Jika sudah, klik centang di sebelah sini ya, kanan atas. Selanjutnya kita tinggal aktifkan hotspot portable-nya. Oke, di sini untuk hotspot portable atau hotspot Wi-Fi dari HP sudah aktif. Ingat, saat mengaktifkan hotspot Wi-Fi dari HP, data internet yang ada di HP kita juga harus aktif. Selanjutnya di sini jika hotspot Wi-Fi dari HP yang telah kita aktifkan belum muncul, kita tinggal lihat saja menu warna merah yang ada di sebelah sini. Terus kita sesuaikan dengan tombol merah yang ada di remote set-top box-nya di sebelah sini. Fungsinya untuk memperbarui list Wi-Fi yang aktif di sekitar kita. Oke, jadi di sini untuk hotspot Wi-Fi dari HP yang telah kita aktifkan sudah muncul ya, namanya TC mancing. Langsung saja kita klik OK di bagian TC mancing. Terus kita klik OK lagi di bagian kata sandi. Selanjutnya di sini akan muncul papan keyboard seperti ini untuk memasukkan kata sandinya. Untuk mengatur papan keyboardnya gampang ya, kita lihat saja menu warna yang ada di sini. Terus kita tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya. Oke, langsung saja di sini kita masukkan kata sandinya. Jika sudah, kita klik tombol biru yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini di bagian auto link kita klik OK hingga tercentang. Geser ke bawah lagi di bagian link kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Oke, jadi di sini sudah terhubung ya set-top box ke hotspot Wi-Fi yang kita aktifkan tadi. Tandanya di sini sudah tidak ada tanda silang seperti ini, seperti daftar list Wi-Fi yang ada di bawahnya. Jadi untuk hotspot Wi-Fi ataupun Wi-Fi rumah yang sudah terhubung itu tandanya sama ya, sudah tidak ada tanda silangnya lagi di bagian Wi-Fi yang kita sambungkan. Oke, sebelum kita mengetes fitur internet atau aplikasi online-nya, kita lanjut dulu ke menu selanjutnya. Selanjutnya kita pindah di menu upgrade. Di bagian upgrade di sini sayangnya hanya ada satu pilihan yaitu upgrade dengan USB atau di sini tulisannya USB upgrade. Jadi untuk mengupgrade software dari set-top box-nya di sini kita tidak bisa menggunakan via internet. Kita harus menggunakan via USB atau flash disk dan kita harus mempunyai filenya dulu.
Selanjutnya kita pindah di menu versi. Di bagian menu versi di sini kita bisa lihat versi hardware Avilink 1509C. Ini biasanya disebut juga chipset Sound Plus ya. Jadi set-top box ini menggunakan chipset Sound Plus. Terus untuk versi software di sini Freebook, versi firmware 1_0 dan seterusnya. Di sini yang paling penting tanggal pembuatan tanggal 14 bulan 11 tahun 2022. Termasuknya menurut saya pribadi ini software yang sudah lama ya, hampir 1 tahun. Oke, karena di sini set-top box kita sudah terhubung ke internet, tadi kita sudah setting dongle wifi-nya ya. Kita langsung saja untuk pengetesan fitur aplikasi online-nya. Di bagian menu utama di sini kita pilih atau pindah di bagian menu apps yang ada di sini, terus kita klik OK. Di bagian menu apps yang pertama di sini ada IPTV. Untuk IPTV di sini kosong, jadi buat teman-teman yang mempunyai file IPTV masuknya lewat sini ya. Selanjutnya kita pindah di online video. Oke, di bagian online video tadinya di sini saat pertama kali saya gunakan ada 5 aplikasi. Cuman setelah beberapa kali percobaan untuk pengetesan hanya ada 1 aplikasi yang bisa digunakan, yaitu YouTube. Oke, langsung saja kita tes untuk aplikasi YouTube-nya. Setelah terbuka di sini kita tinggal pilih salah satu videonya. Untuk pengetesan video online dari YouTube lancar. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk pencarian judul video ataupun nama channel YouTube. Kita tinggal geser ke kiri. Setelah di sini sudah berubah menu seperti ini, kita lihat menu warna merah yang ada di sini yaitu menu search. Kita klik tombol warna merah yang ada di remote set-top box-nya. Setelah itu kita klik tombol OK. Jika sudah muncul papan keyboard seperti ini, kita tinggal masukkan kata kunci yang ingin kita cari, entah judul video ataupun nama channel YouTube. Di sini kita akan tes untuk pencarian nama channel YouTube saya sendiri satunya lagi, yaitu TC Mancing. Jika sudah, selanjutnya kita geser ke kanan di sebelah sini, terus kemudian kita klik tombol OK. Setelah pencariannya berhasil, kita tinggal pilih salah satu videonya. Di sini kita bisa lihat untuk pengetesan pencarian video online yang ada di YouTube juga lancar. Selanjutnya di sini untuk mengatur resolusi video online yang ada di YouTube, kita klik tombol info yang ada di sini. Nanti akan muncul notif seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kita bisa geser ke kanan atau ke kiri. Kita geser ke kanan mulai dari HD, Full HD, Low, Standar, dan balik lagi ke HD. Jika internet di tempat kita itu kencang, kita bisa pilih HD ataupun Full HD. Jika internet di tempat kita itu lambat, kita bisa pilih Low ataupun Standar. Contohnya di sini kita pindah di Low. Nah, jika sinyal internet di rumah kita kurang kencang atau lambat, kita pilih Low. Tapi ya kayak gini, gambarnya jadi rada burik. Oke, selanjutnya di menu apps di sini ada weather. Sayangnya untuk fitur weather atau cuacanya di sini tidak bisa digunakan ya, alias error seperti ini. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari set-top box Freebook H1 versi mini. Sedikit tambahan informasi, sebelum video ini dibuat saya sudah melakukan set-top box-nya kita nyalakan selama 6 jam nonstop, dan suhu dari set-top box-nya itu lumayan cukup banget ya. Ya bisa dibilang panas, tapi yang panasnya itu kalau dipegang tidak sampai membuat tangan kita sakit. Terus dengan harga 110 ribuan kita sudah mendapatkan set-top box yang sudah bisa kita gunakan untuk menonton siaran TV digital dan tambahan fitur aplikasi online. Walaupun hanya ada 1 YouTube, yang penting YouTube-nya itu lancar ya, bisa untuk menonton video, bisa juga untuk pencarian judul video ataupun nama channel YouTube. Terus selanjutnya di sini untuk dongle wifi kita belinya terpisah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja baca nggak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.